Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang mendapatkan bantuan dari pria nomor 1 akhirnya memiliki metode untuk keluar dari alam dewa kekacauan. Scene berganti ke dunia luar aliansi abadi. Tianzang, jika kamu seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena kejam, ucap Raja Roh Fuxing. Raja Tianzang tidak pernah bosan menghancurkan tubuh Fuxing dan Tianxun yang baru pulih lagi dan lagi. Karena kamu tidak mau memberitahu solusinya, maka aku akan terus membuang waktu bersamamu di sini. Jika kamu tidak terburu-buru, maka aku tidak terburu-buru, ucap Raja Tianzang berkata dengan santai. Aku memberitahumu Tianzang bahwa dia pasti akan mati di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kecuali jika dia bisa melepaskan dirinya sendiri dari keadaan seperti itu. Tapi ini pada dasarnya tidak mungkin. Secara keseluruhan dia sudah mati, ucap Fuxing penuh percaya diri. Tampaknya ada kepastian mutlak bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Xiaoyan. Seiring berlalunya waktu, Raja Tianzang terus mengulangi tindakan untuk menghancurkan tubuh fisik Fuxing dan Tianxun. Tetapi metode ini hanya dapat menunda, dan tidak ada cara untuk menyentuh garis bawah mereka lebih jauh. Istana surga manusia mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi Raja Tianzang juga tidak percaya bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan Xiaoyan. Dari sudut matanya, dia memandang Xiaoyan yang berada di samping Yueli. Belum ada gerakan atau tanda-tanda kehidupan setelah waktu yang lama. Xiao Yueli menggelengkan kepalanya pada Raja Tianzang. Matanya menunjukkan kecemasan. Dia tidak tahu bagaimana membantu Xiaoyan. Ini karena keadaan Xiaoyan bukan terinfeksi oleh racun, tetapi terkena sesuatu yang sangat misterius. Di bahtera rumah hantu, semua sosok menonton adegan ini. Dan semua orang di tim Fearless juga mengepalkan tangan mereka. Namun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Selama mereka tidak membuat masalah, itu akan menjadi bantuan terbesar. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap Xiaoyan? Dari kelihatannya, kondisinya saat ini sangat buruk, ucap orang-orang di tim Fearless hanya bisa menonton dengan tinju terkepal. Xiaoyan Gege, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Sun Er juga dipenuhi kecemasan. Pada saat ini suara marah Fuxing terdengar lagi. Dia benar-benar kesal oleh perbuatan Raja Tianzang yang berulang kali. Tianzang, kau sungguh keterlaluan. Karena ini masalahnya, aku akan membuatmu membayar harganya hari ini, teriak Fuxing. Jelas penundaan ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Meskipun Xiaoyan tak sadarkan diri, tetapi tubuhnya masih belum sepenuhnya dihancurkan. Dan alam dewa kuno mungkin sudah dalam perjalanan. Jika mereka semua tiba di medan pertempuran, maka posisi istana surga manusia tidak akan diuntungkan. Fuxing jelas tidak mau itu terjadi, oleh karena itu dia tidak berniat menahan apapun. Pada saat ini jantung biru Fuxing meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Fluktuasi energi yang kuat terpancar darinya. Adegan ini mengejutkan Raja Tianzang yang berada dalam jarak puluhan meter. Di bawah ledakan cahaya yang menyilaukan ini, tubuhnya yang hancur bergabung dengan kecepatan luar biasa. Dan kecepatannya 100 kali lipat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, tubuh rusak Fuxing dipadatkan secara sempurna. Dia mengeluarkan pil biru lalu melemparkan ke mulutnya. Tianzang, karena kamu bertekad untuk mencari kematian, aku akan memenuhimu hari ini, teriak Fuxing, suaranya bergema. Tidak tahu pil biru apa yang diminumnya, tetapi pada saat ini tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Tubuh bagian atasnya telanjang, matanya berubah menjadi cahaya biru. Penampilan ini agak mirip dengan kondisi Xiaoyan. Namun perbedaannya adalah, tidak semua tubuhnya dilapisi oleh cahaya biru. Tianzang, dengan memaksaku menggunakan sepotong pil ajaib yang diberikan oleh tuanku, kamu akan mati hari ini, ucap Fuxing. Niat membunuh melonjak di matanya. Dan dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Kali ini aku ingin melihat apakah kamu masih bisa keluar dari wilayah keabadian dewaku hidup-hidup, ucap Fuxing. Terlihat pedang panjang di tangannya berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menyebar seketika. Itu membentuk lingkaran yang dikelilingi oleh bayangan pedang, menutupi ruang sekitarnya, lalu sosok Raja Tianzang dan Fuxing menghilang lagi. Lingkungan menjadi sunyi kembali. Tanpa halangan dari Raja Tianzang, darah dan daging Tianxun mulai menyatu dengan lancar. Jelas momen ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi Raja Roh lainnya untuk mendapatkan kembali bentuk tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, tubuh fisik 9 Raja Roh hampir terbentuk secara sempurna. Ketika mereka hampir pulih, tatapan ganas mereka terkunci pada Yueli yang melindungi Xiaoyan. Mereka masih tidak menyerah dan menunggu tubuh mereka pulih sebelum menyerang lagi. Dibandingkan dengan dunia bawah, mereka lebih takut pada reinkarnasi Suzang. Pada saat ini Raja Roh Tianxun akhirnya menjadi orang kedua yang berhasil memulihkan tubuhnya. Telan pil ajaib segera. Jika kita tidak dapat membawanya pergi, kita harus menghancurkan tubuhnya di sini,
Pastikan agar dia tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, ucap Raja Roh Tianxun, mengirimkan transmisi suara pada 8 Raja Roh lainnya. Setelah suaranya jatuh, tubuh 8 Raja Roh yang hancur akhirnya mendapatkan kembali pemulihannya. Masing-masing dari mereka menelan pil biru. Mata mereka membiru, kabut biru keluar dari mulutnya, dan semua tatapan galak tertuju pada Xiaoyan. Ayo bergerak, ucap Raja Roh Tianxun, tiba-tiba melangkah maju. Dia mendekati Yueli dalam sekejap, dan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi pada saat ini sosok tinggi Dewa Roh Kematian muncul di depan Yueli dengan cara mengesankan, menghadap Tianxun secara langsung. Sampah dari dunia luar, pergilah dari sini, teriak Tianxun mengangkat tangannya. Terlihat telapak tangan besar berisi cahaya biru memadat lalu menampar Dewa Roh Kematian. Menghadapi telapak tangan besar yang bersiul ini, Dewa Roh Kematian masih berdiri dengan tenang. Saat berikutnya Dewa Roh Kematian melambaikan kapak beliung perunggu di tangannya, lalu menghantam ke depan dengan keras. Peng! Keduanya bertabrakan dan meledakkan dampak energi yang kuat. Sosok Dewa Roh Kematian tidak mundur sama sekali, seolah-olah dia terpaku dalam kehampaan. Kapak beliung yang dia ayunkan tampak biasa. Tetapi kekuatan pukulan ini cukup untuk mengguncang langit. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa merasakan auranya, tapi dia bisa menerima seranganku, ucap terkejut Tianxun ketika melihat Dewa Roh Kematian menerima serangannya dengan datar. Pada saat yang sama di belakang Tianxun ada beberapa suara ledakan. Terlihat 8 Raja Roh diblokir oleh 6 senior dari Labu Permata 9. Yueli menatap orang-orang yang bertekad melindungi Xiaoyan. Telapak tangannya memegang sabit kematian erat-erat, seolah-olah dia tidak tahan untuk berpartisipasi ke dalam pertempuran. Namun Yueli tidak bisa melakukannya. Itu karena dia harus melindungi Xiaoyan secara pribadi. Semuanya, jangan menahan diri, teriak Tianxun. Kekuatan 8 Raja Roh tampaknya meroket setelah menelan pil ajaib, dan serangan yang mereka keluarkan mengandung cahaya biru. Pum pum pum. Pertempuran antara kedua belah pihak pecah. Tetapi Raja Roh jelas lebih unggul dalam hal jumlah. Jadi selama pertempuran ini terdapat 2 Raja Roh memiliki kebebasan tanpa halangan. Dan 2 Raja Roh yang bebas kebetulan adalah Hanmo dan Kuijun. Hanmo, Kuijun, cepat selesaikan reinkarnasi Susang, teriak Ning Yao sambil bertukar pukulan dengan senior Labu Bermata 9. Hanmo dan Kuijun mengangguk. Segera mereka bergegas ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tercepat. Tidak tahu apakah itu karena Raja Roh telah menjadi lebih kuat atau senior dari Labu Bermata 9 telah mencapai batasnya. Kali ini mereka benar-benar dirugikan. Situasi di pihak Xiaoyan tidak optimis. Cahaya biru yang memancar dari Raja Roh sangat kuat, yang langsung meningkatkan serangan mereka. Sialan, cahaya biru ini benar-benar menekan kecepatan, ucap Su Lingxun mengutuk marah. Jika pertempuran ini di dunia tanpa batas, aku bisa menyelesaikan para sampah ini sendirian, ucap Su Lingxun lagi. Lagi pula mereka para senior dari Labu Permata 9 bukan makhluk dari sensi. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Dan kekuatan yang tersisa semakin berkurang saat digunakan. Dewa Roh Kematian, apakah kamu tidak berniat melepaskan segel dan meminta mereka mengambil tindakan? Ucap Su Lingxun mentransmisikan suara jiwa. Tidak, ucap Dewa Roh Kematian menolak dengan sangat tegas. Ada total 9 sosok dari Labu Dewa Bermata 9. 6 diantaranya telah muncul sekarang, dan 3 diantaranya belum muncul. Situasi 6 senior kecuali Dewa Roh Kematian dan Gadis Bayangan tampak kesulitan. Mereka hanya bisa berjuang keras menahan sebanyak mungkin. Namun nyatanya masih ada Cimi yang masih belum mengambil tindakan apa-apa. Matanya melankolis seolah ragu-ragu. Apakah orang ini mati? Mengapa aku tidak bisa merasakan auranya berfluktuasi sama sekali? Jika aku melarikan diri sekarang, ini adalah kesempatan terbaikku, ucap Cimi. Dia melihat Xiaoyan yang menjadi tubuh kaca biru. Untuk sementara Cimi masih bimbang apakah dia akan pergi dari sini atau setia kepada Xiaoyan. Cimi sudah hidup selama ribuan tahun yang tidak diketahui dan telah melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja dia tahu tentang Susang. Lagi pula, dia telah melihat Susang dengan matanya sendiri. Di matanya, Susang adalah orang cabul yang sangat kuat dan dia tahu betul bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Susang. Pengalaman ketika dipenjarakan ke dalam peti mati oleh Xiaoyan masih membuatnya trauma. Dia bahkan selalu merasa bahwa Xiaoyan masih menyembunyikan kekuatannya. Atau mungkin Xiaoyan yang dia lihat di depannya hanya klonnya. Tentu saja ini semua adalah tebakan Cimi, dan tampaknya masuk akal untuk berpikir dari sudut pandangnya. Meskipun klon Yusuan ini sangat langka, itu tidak sepenuhnya kuat. Jika aku pergi, aku khawatir orang cabul ini akan mengingat dendam di masa depan. Dan aku khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Mengapa tidak bertaruh dan menggunakan kekuatan klon ini untuk melihat apakah aku bisa membantunya?
Lagi pula untuk keberadaan cabul seperti itu akan lebih baik jika menjadikannya sebagai teman daripada musuh. Toh dengan cara ini jika orang itu masih mati, maka aku bisa dianggap bebas tanpa ada kasus pemberontakan. Sebaliknya jika dia tidak mati, aku masih mendapatkan keuntungan dan dianggap memberinya kontribusi besar. Ucap Chimi tidak lagi ragu. Dia bahkan secara inisiatif mengambil langkah maju di depan Yueli. Melihat ini, Hanmo dan Kuijun yang sedang menjarah sama-sama berhenti. Tapi itu hanya keterkejutan sesaat. Dan kemudian tidak peduli siapa yang berdiri di depan mereka, mereka akan menyerang tanpa ragu. Sekarang mereka hanya ingin melenyapkan Xiaoyan dengan segala cara. Identitas Xiaoyan hanya dapat dipahami oleh 10 Raja Roh yang telah mengalami penindasan susang. Mantan makhluk tertinggi semacam ini, jika mereka memberikan kesempatan kepada Xiaoyan untuk tumbuh kuat, mereka takut semua rencananya akan hancur. Baik Hanmo dan Kuijun sudah menelan pil ajaib. Mata mereka memancarkan cahaya biru tua. Dan mereka sama sekali tidak takut melawan Chimi yang berdiri di depannya. Terlihat 2 senjata terkondensasi di tangan mereka, kemudian bergegas menuju Chimi dengan kekuatan yang menakutkan. Chimi mengepalkan tinjunya. Saat ini dia harus berurusan dengan Hanmo dan Kuijun sendirian. Kekuatan keabadian fisik bintang 8 sangat kuat. Selama Chimi bertarung dengan serius, keduanya mungkin bukan lawannya. Dalam sekejap Chimi melemparkan beberapa pukulan berturut-turut kepada keduanya. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat, dia segera memukul mundur keduanya. Namun ketika Chimi bertabrakan, tidak tahu kapan lengannya terinfeksi oleh cahaya biru dan menempel di lengannya seperti racun yang tidak bisa dihapus. Sialan, itu beracun, ucap Chimi. Ekspresinya berubah menjadi suram. Sebelumnya Ning Yao pernah memberinya racun seperti ini, dan dia masih memiliki rasa tidak nyaman di hatinya. Sekarang begitu cahaya biru itu menempel di tubuhnya, dia merasa bahwa kekuatannya secara bertahap melemah. Seolah-olah efek dari racun ini dapat menekan kekuatan. Namun Chimi tidak melarikan diri. Meskipun efek racun ini sangat menyusahkan, tetapi tidak sampai pada titik di mana ia tidak bisa bertarung. Kalian 2 sampah tidak hanya mengandalkan jumlah untuk melawanku, tetapi juga menggunakan semacam pil busuk untuk bertarung. Dasar tidak tahu malu, ucap Chimi berkata dengan jijik. Saat ini dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling benar. Yueli dengan ketat menjaga sisi Xiaoyan, dan situasi pertempuran di sekitarnya menjadi kacau. Di sisi lain, kekuatan para senior dari Labu Dewa juga mulai melemah. Cahaya biru aneh melekat pada masing-masing orang. Cahaya biru sepertinya dapat menyegel kekuatan. Semakin banyak terinfeksi oleh cahaya biru, maka semua aspek kecepatan dan kekuatan akan menurun secara drastis. Sungguh cahaya biru yang aneh. Itu sebenarnya memiliki efek penekan yang sangat kuat, ucap Yueli sedikit mengernyit. Beberapa Raja Roh telah menerobos. Meskipun senior dari Labu Bermata 9 masih dengan keras kepala melawan, mereka sudah berada di ambang batasnya. Untungnya gadis bayangan yang diam-diam bersembunyi di kejauhan masih bisa menyerang berkali-kali. Dia satu-satunya orang yang tidak terseret ke dalam pertempuran kacau ini. Sementara itu pertarungan antara Dewa Roh Kematian melawan Raja Tianseng tampak imbang. Keduanya menyerang dan bertahan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tampaknya Tiansun tidak dapat mengguncang Dewa Roh Kematian untuk sementara waktu. Namun selain Taisun, Raja Roh lainnya telah sepenuhnya berada di atas angin. Setelah menembus pertahanan 4 senior dari Labu Dewa, mereka semua mulai bergegas menuju Yueli dengan kecepatan penuh. Tubuh Sulingsun dan pendekar pedang gila ditutupi oleh cahaya biru. Mereka sudah terluka parah, dan karena cahaya biru yang aneh inilah kecepatan pemulihan mereka turun tajam. Sial, konsumsinya terlalu tinggi. Aku khawatir aku tidak bisa menahannya lagi, ucap Sulingsun mengutuk marah. Pendekar pedang gila tidak berbicara. Sebagai gantinya dia mengeluarkan pedang baru dari kotak pedang di belakangnya. Aku sudah lama tidak merasakan tantangan seperti ini. Semakin sulit semakin mengasihkan, ucap pendekar pedang gila. Meskipun dia tampak seperti orang tua yang tidak berbobot, tapi kegilaan di wajahnya malah meningkat bukannya berkurang. Pakaiannya yang compang-camping berkibar tanpa angin. Tubuhnya lurus dan dia siap bertarung dengan segala cara. Karena orang tua sepertimu bahkan bisa mengatakan seperti ini, mengapa aku yang masih muda ini tidak bisa melakukannya? Ya, ayo sama-sama berjuang keras. Sekarang kita harus menyelamatkan nyawa putra ini. Tanpa dia, kita tidak bisa hidup. Dan aku tidak ingin bersembunyi di Labu selamanya, ucap Sulingsun juga menunjukkan kegilaan di matanya. Dia dan pendekar pedang juga seorang militan. Aura kuat di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan melesat mengejar 6 Raja Roh yang mendekati Xiaoyan. Bayangan pedang dari pendekar pedang gila menjerit. Kemudian 100 bayangan pedang membentuk formasi pedang, lalu menyelimuti 6 sosok yang meraung ke arah Xiaoyan dan Yueli. Sulingsun yang melesat dengan kecepatan penuh juga mengayunkan kedua rantainya. 2 belati di ujung rantai menembak lurus dan menjangkau area sejauh ratusan meter. Kalian para pria boleh bersemangat, tapi jangan lupakan aku.
ekor 9, biarkan mereka memperhatikan kecantikanmu, ucap rubah iblis berekor 9. Setelah berbicara, tiba-tiba saja terjadi hujan bunga plum. Sosok rubah iblis berekor 9 melangkah keluar dari hujan bunga. Kedua pupil matanya berubah menjadi bentuk bunga plum yang indah, dan udara yang dihasilkan dari hujan bunga membuat siapapun yang dalam jangkauannya tersihir. 6 Raja Roh yang bergegas menuju Yueli tiba-tiba terhenti di bawah serangan 3 senior dari Labu Dewa. Semua memandangi rubah iblis berekor 9, dan kedipan dari mata mereka berwarna merah muda. Namun teknik pesona telah digunakan pada mereka beberapa kali, sehingga efeknya semakin berkurang. Setelah kontrol singkat ini, 6 Raja Roh dengan paksa menolak, dan mata mereka yang tersihir mampu dihapuskan oleh cahaya biru. Setelah cahaya biru mengembalikan kewarasannya, mereka tidak memperhatikan rubah iblis berekor 9. Adapun serangkaian serangan dari pendekar pedang gila dan Suling Sun, mereka masih berhasil dikalahkan. Di sisi lain, situasi Cimi saat ini bahkan lebih buruk. Dia melihat 6 Raja Roh yang tak terbendung mulai mendekat. Wah, sialan, meskipun aku bersedia membantunya, bukan berarti semua diserahkan padaku. Hah, gadis kecil, kamu memiliki kekuatan yang kuat. Ayo bantu aku. Kamu harus mengerti bahwa aku tidak akan bisa menolak situasi ini. Kamu harus melakukannya, ucap Cimi, menoleh dan berkata dengan tergesa ke Yueli. Yueli mengerutkan keningnya. Dia menatap Cimi dengan dingin. Ups, aku hampir lupa bahwa gadis ini pernah menyebut lelaki jahat itu ayahnya. Tidak heran tatapan penuh kebencian ini begitu akrab, ucap Cimi. Jelas Yueli tidak berani dengan gegabah meninggalkan Sioyan. Pada saat ini para senior dari Labu Dewa kecuali Dewa Roh Kematian sudah dikalahkan. Mereka 8 Raja Roh berkumpul bersama dan bergegas ke arah Cimi seperti binatang buas. Sial, aku menyesalinya. Seharusnya aku melarikan diri, ucap Cimi, memarahi dirinya sendiri telah membuat keputusan yang buruk. Jangan khawatir, kamu mati duluan. Aku Ratu Pluto bisa menyelamatkanmu nanti, ucap Yueli. Cimi menoleh dan menatap Yueli di belakangnya dengan tanda tanya. Yang terakhir mengatakannya dengan sangat serius. Sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Situasinya tidak benar. Kenapa kita tidak mundur dulu? Ucap Cimi tanpa pucat. Di depannya saat ini 8 Raja Roh sudah semakin dekat. Kamu bukan pasangan ayahku kan? Pasangan ayahku tidak pengecut sepertimu, ucap Yueli langsung menendang pantat Cimi. Dan sosok Cimi terbang menuju 8 Raja Roh. Sebelum Cimi bisa menoleh untuk memarahi Yueli, serangan 8 Raja Roh itu dekat dengan wajahnya. Cimi tidak punya pilihan selain bergerak. Tetapi 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Bagaimana dia bisa menghadapi 8 Raja Roh sendirian? Beruntung 8 Raja Roh ini bukan orang bodoh. Hanya 2 dari mereka yang benar-benar menyerang Cimi. Sementara 6 Raja Roh lainnya melewati Cimi secara langsung dan menuju Yueli di belakang. Yueli mengangkat tangannya lalu melambaikan sabit kematian dengan ganas. Cahaya hitam tersapu seperti gelombang. Cahaya biru pada Raja Roh berisi beraturan. Tetapi kekuatan reinkarnasi Yueli juga mengandung aturan yang lebih kuat. Hanya saja kekuatan Yueli saat ini tidak cukup untuk mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Meskipun serangannya dapat mengejutkan ke-6 Raja Roh, tetapi itu mampu diblokir dengan kekuatan gabungan. Setelah itu mereka terus bergegas maju tanpa henti. Yueli menggertakkan giginya. Aura kekerasan di tubuhnya bergerak. Dan kedua matanya berubah menjadi merah muda. Seolah-olah ada sesuatu yang ditekan di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa menyakiti ayahku. Tidak kecuali para sampah dari istana surga manusia. Jika kalian masih berani maju, aku akan mencabik-cabik mayatmu, ucap Yueli meraung marah. Seluruh suhu tiba-tiba turun. Ini bukan dingin biasa, tapi suhu yang bisa menusuk jiwa. 8 Raja Roh tiba-tiba membeku. Mereka merasa jiwa di tubuh mereka gemetar ketakutan. Bajingan, apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Cepat bunuh dia, teriak Raja Roh Tiansun sangat marah saat melihat ini. Dia segera melesat meninggalkan Raja Roh Dewa Kematian. Targetnya adalah Yueli. Yueli menggertakkan giginya dan cahaya hitam terus keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Aura di tubuhnya terus meningkat dan kegilaan di matanya bahkan lebih intens. Tepat ketika Yueli hendak meletus dengan kekuatan penuh, suara yang akrab tiba-tiba terdengar di telinganya. Yueli, ucap suara itu. Yueli menoleh dengan tiba-tiba dan menemukan bahwa wajah Sioyan telah kembali menjadi merah segar. Cahaya biru di tubuh Sioyan surut dengan kecepatan yang cepat. Ayah, kamu akhirnya sadar. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Yueli. Sioyan melihat sekelilingnya. Dapat dilihat bahwa selama periode ketika dia kehilangan kesadarannya, pertempuran di sini sangat intens. Ya, seharusnya tidak apa-apa, ucap Sioyan. Saat ini ada kartu giok biru muncul di tangan Sioyan, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang. Itu pasti terkait dengan alam dewa kekacauan yang baru saja dia masuki. Dan mungkin itu juga terkait dengan pria yang memiliki kode nomor 1.
Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya, tetapi langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Aku sudah lama menahan. Sekarang aku harus memberi mereka pelajaran, ucap Yueli. Dia telah bersabar untuk waktu yang lama, tetapi dia menahan amarahnya karena ada Xiaoyan yang harus dia jaga. Sekarang Xiaoyan telah pulih. Kemarahan di hati Yueli yang telah lama ditekan akhirnya meledak. Apa yang terjadi? Dia sebenarnya pulih, ucap terkejut 8 Raja Roh ketika melihat bahwa cahaya biru di tubuh Xiaoyan memudar dan mengembalikan keadaan normalnya. Ini adalah hadiah dari tuanku. Bagaimana mungkin ada yang bisa menguraikannya? Ucap Ning Yao tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia tidak takut pada reinkarnasi Suzang, tetapi pada saat ini matanya mengungkapkan pikiran sebenarnya di dalam hatinya. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Jadi bagaimana? Meskipun dia lolos dari kematian, ayo serang dengan seluruh kekuatan kita. Berapapun biayanya, pastikan untuk membunuhnya di sini, ucap Tianxun, suaranya dipenuhi kebencian. Kali ini Istana Surga Manusia memiliki tekad untuk membunuh Xiaoyan. Kebangkitan Xiaoyan merupakan bencana besar bagi mereka. Bukankah Tuan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menguraikannya? Mengapa? Mengapa dia bisa menguraikan mata neraka? Ucap Ning Yao sangat terkejut. Istana Surga Manusia sudah mencoba yang terbaik untuk melenyapkan Xiaoyan, tapi upaya mereka gagal berturut-turut. Situasi yang tampaknya dilenyapkan pada akhirnya Xiaoyan baik-baik saja. Bahkan ketika pertama kali Xiaoyan menghilang di masa lalu, mereka mengira dia telah mati. Tetapi apa yang tidak mereka duga adalah Xiaoyan muncul lagi dengan kekuatan keabadian Kaisar. Kecepatan kultivasi semacam ini, bagaimana mungkin Istana Surgawi tidak panik? Pada saat ini terdengar suara dentuman dari langit tidak jauh. Lalu terlihat 2 sosok jatuh ke belakang. Kedua sosok ini tidak lain adalah Raja Tianzang dan Fuxing. Sangat sulit untuk dibunuh, ucap Fuxing menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya. Dan dia sepertinya berusaha yang terbaik. Di sisi lain pakaian Raja Tianzang yang sedikit compang-camping, semua bekas luka di tubuhnya sembuh saat dia ditembak mundur. Tapi di tubuhnya juga memiliki cahaya biru yang tidak bisa dihilangkan. Kamu seharusnya beruntung. Jika bukan karena cahaya biru yang aneh ini, kamu pasti mati, ucap Raja Tianzang menjawab dengan dingin. Memang benar aku bukan tandinganmu dalam hal kekuatan. Tetapi jangan lupa bahwa kamu juga tidak bisa membunuhku. Selain itu misiku kali ini hanya untuk menahanmu sebanyak mungkin. Bagaimana menurutmu, Raja Tianzang? Ucap Raja Roh Fuxing. Hahaha, tidak masalah jika kamu tidak bisa mati. Jika bukan hal yang buruk terus menyiksa bajingan sepertimu, kamu mengatakan ingin menahanku sebanyak mungkin, ayolah, aku tidak keberatan untuk terus memukuli bajingan sepertimu. Dan akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut hidup tidak lebih baik dari kematian, ucap Raja Tianzang. Hahaha, sungguh sombong. Sekarang berdoalah agar reinkarnasi Suzang masih bertahan hidup selama periode kita bertarung, ucap Fuxing mencibir. Oh, kamu terlalu yakin dengan kata-katamu. Jika itu orang lain mungkin benar akan berakhir dengan kematian. Tetapi jangan lupa bahwa orang itu adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Sekarang tidak apa-apa jika kamu tidak ingin bertarung. Lagi pula akan ada seseorang yang akan berurusan denganmu, ucap Raja Tianzang. Seperti yang aku katakan, tidak ada penawarnya dan tidak mungkin bagi siapapun di seluruh sensi untuk dapat membantunya. Bahkan termasuk kita. Reinkarnasi Suzang telah berakhir. Apakah kamu masih tidak mengerti? Ucap Fuxing berkata dengan senyum mengejek. Ada keyakinan tak tertandingi dalam kata-katanya. Tampaknya mereka telah mencapai tujuan mereka. Bahkan jika Xiaoyan tidak dapat dibawa pergi, Xiaoyan tidak akan dapat pulih. Setelah berbicara, tatapan Fuxing memindai sekeliling. Niat awalnya adalah mencari Xiaoyan yang berubah menjadi tubuh berlapis biru. Dan tatapannya memang menemukan Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, api yang membubung ke langit meledak dari tubuh Xiaoyan. Di samping Xiaoyan, sosok Yueli yang memegang sabit kematian juga mengarah ke 8 Raja Roh di depannya. Terima kasih, para senior, kembalilah untuk istirahat, serahkan sisanya kepada kami, ucap Xiaoyan menatap bayi Baholu, Suling Sun, pendekar pedang gila, dan rubah iblis berekor 9 yang terlihat menyedihkan. Di bawah perintah Xiaoyan, mereka berubah menjadi asap hijau dan tersapu kembali ke dalam labu dewa. Hanya Dewa Roh Kematian yang belum mundur. Dia masih mengejar Tianxun untuk Xiaoyan. Jelas Dewa Roh Kematian lebih kuat. Meskipun tidak dapat membunuh Tianxun, dia dapat memblokir semua serangan Tianxun tanpa kerusakan apapun. Jadi hal ini merupakan semacam penghinaan terhadap Tianxun dalam hal kekuatan. Seolah-olah Dewa Roh Kematian bukan tidak bisa membunuhnya, tetapi tidak mau. Patriark Dunia Tanpa Batas tampaknya telah dengan sengaja menitipkan para senior yang menaklukkan ini kepadaku. Aku terlalu meremehkan kekuatan mereka, ucap Xiaoyan memandangi Dewa Roh Kematian dan memiliki jawaban di dalam hatinya. Beberapa petunjuk dapat dilihat dari pertempuran Dewa Roh Kematian. Dia berusaha mempertahankan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin. Setelah penghancuran dunia tanpa batas,
Para senior benar-benar kehilangan sumber kekuatan mereka, sehingga kekuatan yang digunakan sekarang tidak dapat diisi ulang. Karena masalah ini, mereka hanya bisa menggunakan setiap kekuatannya dengan hati-hati. Tapi sekarang mereka berada di Sensi. Mungkinkah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa mengisi ulang kekuatannya? Aku benar-benar tidak mengerti. Lebih baik menanyakannya secara langsung setelah masalah ini selesai, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Dewa Roh Kematian. Tanda unik Shizun berkedip di antara alisnya, dan jejak yang familiar muncul di bawah tatapan mata Raja Roh. Melihat tanda di dahi Xiaoyan, ditambah dengan rasa keakraban yang dipancarkan darinya, masing-masing dari mereka menunjukkan ketakutan di mata mereka. Dibandingkan dengan Susang, Raja Roh sebenarnya lebih takut pada Shizun. Istana surga manusia diciptakan oleh Shizun. Bahkan jika pada akhirnya Shizun meninggalkan istana surga manusia, mereka yakin bahwa selama Shizun kembali, dia akan tetap menjadi raja yang paling kuat di istana surga manusia. Pada saat ini aura Xiaoyan terus meningkat. Klon Yuansen dan klon suci bergabung dengan tubuh utamanya. Yueli, apakah kamu percaya diri? Tanya Xiaoyan menoleh untuk melihat Yueli. Tentu saja aku akan selalu percaya pada kekuatan ayah, ucap Yueli tersenyum. Senyum Xiaoyan langsung membeku. Putrinya sepertinya salah paham. Maksudku, bisakah kita berdua mengalahkan mereka? Ucap Xiaoyan bertanya dengan ragu. Ku dengar ayah adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Susang. Jadi dengan kekuatan ayah, pasti tidak ada masalah, ucap Yueli sangat serius. Lupakan saja, kita tidak bisa memaksakan diri sekarang. Benar-benar tidak mungkin mengalahkan mereka saat ini. Mari kita minta Raja Tianzang untuk mundur dulu. Jangan khawatir tentang hutang ini. Ayah akan membayarnya cepat atau lambat, ucap Xiaoyan. Kupikir apa yang dikatakan ayah sangat masuk akal. Orang tua, kita harus pergi, ucap Yueli kepada Raja Tianzang. Raja Tianzang tiba-tiba menoleh setelah mendengar panggilan Yueli. Melihat Xiaoyan yang telah pulih ke keadaan semula, sudut mulutnya perlahan naik. Hahaha, bukankah kamu baru saja mengatakan tidak ada satupun orang Sensi yang bisa menyelamatkannya? Bisakah kamu mengulangi kalimat itu lagi? Ucap Raja Tianzang, tertawa terbahak-bahak. Mata Fusing suram, begitu pula mata Tiansun. Keduanya ragu-ragu sejenak, dan kemudian melesat hampir pada saat yang bersamaan. Melihat ini, Raja Tianzang tidak berniat mengambil tindakan untuk membantu Xiaoyan. Sebaliknya dengan santai memegang labu anggur tanpa kekhawatiran apapun. Pada saat berikutnya, sosok Fusing dan Tiansun muncul tidak jauh dari Xiaoyan, lalu menciptakan telapak tangan raksasa dan menampar ke arah Xiaoyan. Serangan gabungan ini sudah cukup memusnahkan Xiaoyan yang berada di langkah kedua keabadian Kaisar. Peng! Tepat ketika telapak tangan raksasa itu mengenai Xiaoyan, tiba-tiba saja sinar cahaya melesat merobek kekosongan, dan kedua telapak tangan raksasa itu hancur memicu badai. Terlihat sesosok muncul di udara. Sosok itu mengenakan gaun putih bersulam naga dan dihiasi oleh jepit rambut emas di sanggul. Meski punggung menghadap ke belakang, Xiaoyan masih dapat mengenali sosoknya. Suamiku, selir sedikit terlambat, ucap sosok itu yang ternyata adalah Ratu Kuil Kuno. Suaranya yang lembut mengingatkan Xiaoyan pada Ratu Chen Xianyuan. Ketika dia mengingat Chen Xianyuan, Xiaoyan merasakan rasa sakit karena perpisahan. Mereka telah bersama selama ratusan tahun, dan sang ratu berhasil menjaga dirinya dalam ingatan Xiaoyan selamanya. Itu tidak akan pernah bisa dihapus, karena pada akhirnya sang ratu memberi Xiaoyan semua energi dunianya. Sang ratu diubah oleh energi dunia. Jadi saat dia kehilangan energi dunia, itu berarti sentuhan terakhir dari tubuh spiritualnya akan hilang selamanya di alam Suanyin. Terlebih lagi sang ratu tidak memiliki keinginan untuk hidup. Sepertinya dia telah menetapkan situasi kematian tertentu untuk dirinya sendiri. Menghilang di dunia adalah keputusannya sendiri. Chen Xianyuan, ucap Xiaoyan tanpa sadar bergumam dengan suara rendah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh jiwa Xiaoyan bergetar. Ratu Kuil Kuno yang melihat bagian depan perlahan menoleh. Matanya bersinar dengan mata emas. Suamiku, aku datang menemuimu dengan riasan terindah. Bukankah buruk memanggil nama wanita lain di depan selirmu? Ucap Ratu Kuil Kuno. Meskipun Ratu Kuil Kuno dan Ratu Chen Xianyuan memiliki kesamaan, tetapi temperamen keduanya sangat berbeda. Yang satu selembut dan perhatian seperti Sun Er, dan yang lainnya mendominasi seperti Cailin. Meskipun suaranya sangat lembut, tetapi ketika suaranya perlahan mencapai telinga Xiaoyan, perasaan menindas langsung menghantamnya. Xiaoyan tiba-tiba menjadi diam 1000 bahasa, lalu menggaruk kepalanya dengan bercanda, dan tertawa terbahak-bahak 2 kali. Tapi ada ekspresi kesepian di matanya. Chen Xianyuan lah yang membuat Xiaoyan begitu tak terlupakan, dan Xiaoyan mungkin tidak bisa melupakannya dalam waktu singkat. Ayah, kamu punya banyak selir, ucap Yueli juga berkata dengan sedih dari samping. Mendengar ini Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis. Ini semua adalah dosa dari kehidupan sebelumnya, dan Susang tidak menanganinya dengan baik. Apakah itu Ratu Kuil Kuno atau Chen Xianyuan?
Mereka semua memperlakukan Xiaoyan sebagai susang. Xiaoyan awalnya ingin melawan, tetapi pihak lain dengan tulus memperlakukan dirinya sangat baik. Selain itu, kekuatan Xiaoyan sendiri tidak mendukungnya untuk melawan. Juga bukan lawan kedua wanita itu dalam hal kecerdikan. Pada saat ini, dengan kedatangan Ratu Kuil kuno, pasukan dari alam dewa kuno juga tiba. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Pasukan yang perkasa itu segera mengepung seluruh tempat aliansi abadi. Mereka para istana surga manusia seperti burung dalam sangkar. Mata Fu Xing tiba-tiba menyusut, dan semua Raja Roh termasuk Tianxun tertegun. Mereka jelas tidak mengharapkan Ratu datang begitu cepat. Formasi teleportasi yang kuat telah diatur di dalam aliansi abadi, dan energi yang dikonsumsi di sini tidak terbayangkan. Bahkan jika alam dewa kuno mendapat berita lebih awal, itu akan membutuhkan waktu yang cukup bagi istana surga manusia untuk menyingkirkan Xiaoyan sebelum alam dewa kuno tiba. Tianxun dan Fu Xing saling memandang, mata mereka suram, seolah-olah merasa tertipu. Adapun Raja Tianzang, sepertinya dia sudah menyadari bahwa Ratu akan datang. Jadi ketika Fu Xing melancarkan serangan kecepatan penuh pada Xiaoyan, Raja Tianzang sudah banyak minum labu anggur di tangannya. Nanfu, itu rencana yang bagus. Tapi jika kamu menggunakan reinkarnasi susang sebagai umpan, apakah kamu tidak takut dia akan benar-benar mati? Ucap Tianxun menyadarinya. Hanya ada satu kemungkinan bagi Ratu untuk mencapai aliansi abadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu mereka telah lama bersembunyi di sini dan membuat jebakan. Merencanakan melawanmu, kecerdasanku tidak akan disia-siakan untuk sekelompok sampah. Suamiku memiliki keputusan akhir tentang apakah istana surga manusia dihapuskan atau dibiarkan. Jika kamu benar-benar ingin aku memusnahkan istana surga manusiamu, alam dewa kunoku dapat melakukannya kapan saja. Apakah kamu percaya? Ucap sang ratu tampaknya dalam suasana hati tidak baik. Seolah-olah dia sangat marah setelah Xiaoyan memanggil nama wanita lain. Dan bahkan jika ini adalah plot, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Ucap Ratu Kuil kuno yang ternyata bernama Nanfu. Dia sangat marah saat ini. Xiaoyan memiliki firasat buruk. Sepertinya dia benar-benar membuat marah wanita ini. Dan sekarang dia melampiaskan amarahnya pada Raja Roh Istana Surga Manusia. Hahaha, Nanfu, jangan berpikir kamu bisa menggertakku dengan momentum yang begitu hebat. Kamu harus tahu latar belakang Istana Surga Manusia. Ini bukan pilihan bijak untuk memusnahkan kami sekarang. Kami Istana Surga Manusia masih tahu banyak tentang informasi Sensi. Jika informasi ini diungkapkan ke dunia Taisu yang sudah menginvasi, aku pikir itu akan berakibat fatal bagi Sensi. Ucap Fu Xing. Dia sama sekali tidak panik dan bahkan tersenyum di wajahnya. Fu Xing, aku tahu kamu raja baru dari Istana Surga Manusia. Kamu memiliki lidah yang sangat baik. Tidak heran kamu bisa menjadi Raja Roh dari Istana Surga Manusia. Lagi pula orang yang tidak cukup tercela seharusnya tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Ucap Ratu Nanfu mencibir dan berkata sinis. Itu hanya tipuan satu sama lain. Kalian memenangkan permainan ini hari ini dan menyelamatkan nyawanya untuk saat ini. Tapi kurasa kamu tidak akan seberuntung ini lain kali. Ucap Fu Xing. Sementara Fu Xing berbicara, semua Raja Roh berkumpul. Mereka tampaknya sangat percaya diri. Bahkan jika sang ratu datang, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Adapun dari mana kepercayaan diri ini berasal, tidak ada yang tahu. Tapi setelah Fu Xing mengatakan ini, Ratu tidak mengatakan apa-apa. Lain kali aku pikir kamu yang tidak seberuntung itu, ucap sang ratu berkata perlahan. Seolah dia tidak berniat melenyapkan mereka sekarang. Xiaoyan sedikit bingung. Pasukan Istana Surga Manusia sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Kenapa Ratu membiarkan harimau kembali ke gunung? Tetapi Xiaoyan tidak bertanya kepada Ratu. Karena Ratu tidak memilih untuk menyerbu mereka, pasti ada faktor-faktor tertentu yang tidak dia ketahui. Dengan kata lain, Istana Surga Manusia mungkin memiliki kartu truf yang bahkan ditakuti oleh Ratu. Sehingga Ratu tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka dengan mudah. Mundur, ucap Fu Xing. Dengan lambaian tangannya, mereka para pasukan hantu roh bersiap mundur. Di langit aliansi abadi saat ini, formasi besar mengembun lagi. Tunggu sebentar, kamu bisa pergi jika kamu mau. Tetapi mereka harus tetap tinggal. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu meninggalkan sesuatu. Ucap Ratu Kuil Nanfu melihat ribuan hantu roh. Dan wajah Fu Xing segera tidak senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia memandang Ratu dengan niat membunuh. Kamu ingin keluar tanpa membayar harga, ucap sang ratu, aura agung memancar dari tubuhnya. Dia mengalah, tapi bukan berarti Ratu bisa melepaskannya begitu saja. Oke, aku akan menyerahkan ribuan hantu roh ini padamu. Lagi pula kamu tahu bahwa Istana Surga Manusia dapat menciptakan lebih banyak kapan saja, ucap Fu Xing menggertakkan giginya. Meskipun Ratu terkesan takut oleh keberadaan di belakang Istana Surga Manusia, tetapi Fu Xing tidak akan melakukannya dengan sengaja untuk menguji garis bawah Ratu. Apalagi suasana hati sang Ratu saat ini tampaknya sedikit salah. Dan jika dia kesal, dia akan kehilangan lebih banyak akal sehatnya. Raja Roh lainnya termasuk Tianxun
tampaknya telah sepenuhnya mematuhi pengaturan Fusing dan mereka tidak keberatan. Bagaimanapun hantu roh ini memang akan mempengaruhi kekuatan tempur jangka pendek Istana Surga Manusia. Tetapi mereka yang bergabung di Istana Surga Manusia tidak sedikit, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mempertahankan diri jauh lebih penting daripada hantu roh ini. Formasi besar mengembun dan Fusing akhirnya menoleh untuk melihat sosok Xiaoyan. Tatapan itu seolah-olah mengatakan bahwa lain kali Xiaoyan akan mati. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Ikutin terus kelanjutannya, jangan pernah bosan. Sampai jumpa dan bye-bye.